Ayo, silakan masuk. Yuk. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo duduk dulu ya. Saya Ya, ambil step ke dalam sebentar. Ah, iya, Bi. Ini udah saya bawa juga nih buku-buku beliau, karya-karya beliau ya. Banyak ini. Oh, banyak. Ini ada biografi beliau, ada buku-buku biografi. Ini metafisika eksakta, Capitas Lecta Metafisika, Capitas Lecta Metafisika, teknologi Al-Quran, tasawuf Islam, ada satu lagi tuh, sekuntum bunga dari Taman Firdaus. Oh, iya. Ini banyak ya pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa ya. Bisa saya pegang satu. Oh, boleh. Nah, ini nanti untuk buku-buku beliau ini ada di UMKM ya, UMKM Pancabudi. Oh, iya. Jadi itu pemikiran-pemikiran beliau tentang metafisika eksakta, pendekatan ilmiah tentang bertuhan lah. Iya. Itu. Ustaz, udah pernah lihat foto-foto Ayahanda Guru? Sebagian, Bi. Masih sedikit lah. Ini nanti saya tunjukkan ya foto-foto Ayah Guru. Iya, dia. Jadi dari tahun 70, tahun 60 ya. Iya. Kalau Bang Tejo saya rasa dia udah sering dia melihat ini ya. Iya, ini dan foto-foto ini sebenarnya semua ada di buku biografi beliau. Iya. Iya. Jadi ini yang pertama nih. Ini ya. Ini ada makam Syekh Syihahuddin Aik Libung, Sayur Rumah Tinggi. Ya. Ada juga makam Syekh Muhammad Hasim Buayan. Oh, iya. Iya. Ada ini guru-guru beliau. Guru-guru beliau. Ini rumah Syekh Abdul Majid, Nenek Guguk Salo. Ya. Ini ada juga Syekh Said Bonjol. Ini suraunya ya. Ini ada juga. Ini waktu Ayahanda Guru ziarah ke makam Nenek Sulaiman di Nenek Sulaiman Huta Pungkut, Kota Nopan. Iya. Itu ada juga foto. Terangkum semua ya. Ada. Ini makam Syekh Ibrahim Kumpulan, Nenek Syekh Ibrahim Kumpulan. Iya. Nagari Lamu Koto, Bonjol ya. Ada juga ini ke Abdul Wahab Rekam, Syekh Abdul Wahab Besilam. Basilam. Oh, ya Besilam ya. Iya. Tanjung Pura ya. Ada juga ini foto-foto guru ya. Syekh Muhammad Hasim Buayan, Syekh Syihahuddin Aik Libung, Sayur Rumah Tinggi, Muhammad Said Bonjol. Ini ada di buku beliau, ini foto-foto beliau. Gagah ya, Bi. Oh, gagah nih. Ini foto murid-murid. Tahun berapa itu kira-kira? Wah, ini tahun 70-an ini foto. Ini tahun 58 bahkan ya. Suluk Ramadan tahun 58. Sudah ramai juga ya, Bi, murid Ayah? Sudah. Jadi, ini bagaimana ini beliau ziarah. Iya. Ini
foto-foto Idul Fitri tahun 68. Ini tahun 73. Iya. Nah, Di Pancabudi itu ya? ini Pancabudi, di Pancabudi. Nah, ini Hari Guru tahun 97. Baitul Amin. Ya, Baitul Amin Sawangan. Nah, di momen ini juga sekaligus Ayahanda Guru mengeluarkan itu SK 97, kalau itu SK 97 untuk murid-muridnya. Untuk murid-muridnya. Tempat duduknya lebih ya? Ya, ini naik haji tahun 74. Ah, ini ada foto Ayahanda Guru tuh dengan almarhum bapak saya tuh yang di paling belakang itu. Oh iya. Pak Jafar Ali ya. Nah, ini tahun 74 naik haji. Nah, ini buku foto Beliau menikah. Ya, ini juga. Nah, ini anak-anak beliau nih, masih kecil-kecil. Iya. Ya, itu ada ibu saya, ada Oma, ada Tante Mer, ada Buya Iskandar, ada Abu Don, ada Tante Uji, Tante Lili. Iya. Nah, ini Buya Parki sama Tante Mimin belum lahir. Makanya belum ada, ini karena masih kecil-kecil ya fotonya. Nah, ini juga ada nih foto-foto ayah waktu. Nah, ini foto ayah waktu penabalan gelar Patuan Baleo Rahmat Shah. Nah, ini juga ada foto-foto. Nah, ini foto lengkap ya, lebih lengkap. Jadi kalau ini anak-anak ayah ini masih muda-muda nih. Iya. Nah, ini juga foto keluarga, saya lupa ini tahun 80-an kali ya, ini 90 ini. Sudah bersama cucu ya, Bi? Udah sama cucu ya. Ini foto Buya Iskandar yang di tengah Abu, nah yang di sebelahnya Buya Parki. Iya. Jadi ini penerus beliau lah sekarang Iya. ini ya. Jadi ketika beliau berpulang diteruskan oleh Buya Iskandar, diteruskan oleh Abu Don, dan dilanjutkan oleh Buya Parki. Nah, ini foto-foto ketika beliau masih bertugas di kemiliteran. Nah, lengkap ya. ya ini foto Pancabudi pertama. Nah, ini masih jauh ya dari sekarang, udah berbeda. Nah, ini Pancabudi sekarang, itu ada foto dari atas, drone. Drone gitu ya. Ya, ini proyek pesantren modern, pengobatan metafisika modern, pengobatan alam. Jadi beliau juga melaksanakan pengobatan. Jadi pengobatan beliau itu lebih kepada pendekatannya mengembalikan manusia itu pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri. Back to nature, kembali kepada alam. Jadi pengobatan beliau itu banyak menyentuh hal-hal seperti itu. Ditambah dengan tentunya dengan doa, dengan zikir ya. Dan juga menggunakan metodologi diet khusus. Nah, itu ada pengobatan sampai sekarang masih berjalan. Nah, ini masa-masa perdana ya beliau wisuda. Nah, ini beliau gagah sekali ya. Iya. Nah, kalau kita tengok nih trendy pada zamannya seperti itu ya. Luar biasa gagah. Nah, ini acara halal bil halal, apalagi tarbiyah. Beliau juga pengurus tarbiyah. Nah, terus ada juga ini waktu beliau menjadi anggota DPR MPR. Itu ada cuplikannya, ini ya, atau anggota MPR. Nah, ini waktu beliau naik haji, undangan jamuan makan malam oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Arab ya. Nah, ini foto-fotonya bisa dilihat. Nah, ini beliau ketika menerangkan pemikiran beliau tentang metafisika eksakta. Nah, ini ya, bisa kita lihat. Di sini, ini sebenarnya salah satu pemikiran beliau. Ya, kalau dilihat dari situ dilihat bahwa X itu sama dengan iblis, setan, hantu, penyakit, kanker, atom, segala macam. Nah, apa saja, siapa saja, metafisik langit dan bumi, nuklir, kiamat, setan, iblis, semuanya. Apabila dibagi dengan maha tak terhingga. Nah, maha tak terhingga sama dengan nol.
Nah, pertanyaannya sekarang, tentu kita harus menemukan unsur-unsur tak terhingga tersebut. Iya, iya. Ya, unsur-unsur tak terhingga tersebut itulah yang mungkin di dalam Al-Quran nurun ala nurin, Iya. wasilah. Nah, dalam konteks ketika kita berbicara rabitah, berbicara tentang tarikat, berbicara tentang ajaran, nah itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa beliau tidak ada merubah ataupun membuat yang berbeda tentang ajaran tarikat. Iya, Hanya saja untuk menyampaikannya beliau melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah. Iya, iya. Contohnya ketika beliau berbicara dengan Bung Karno, kebetulan beliau juga dekat dengan Bung Karno. Waktu beliau berbicara dengan Bung Karno, beliau menceritakan bagaimana dengan rumus-rumus fisika Iya, iya. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bung Karno. Nah, begitu juga ketika beliau menceritakan tentang Isra Mi'raj. Iya. Nah, dalam buku-buku beliau itu banyak dikupas bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu dijabarkan secara ilmiah oleh beliau. Tapi tidak mengganggu esensi ataupun tidak mengganggu dari ajaran tarikat sendiri. Betul. Jadi tetap seperti baiat, konsep rabitah, masuk tarikat, suluk, maupun kaji-kaji tarikat yang lain seperti Ismuzat, Lataif, Nabi, itu tidak ada diganggu. Itu sudah pakem. Iya, iya, iya. Ya, hanya saja penyampaian beliau melalui pendekatan ilmiah. Jadi di buku-buku beliau itu sebenarnya lebih banyak berbicara tentang pendekatan ilmiah. Iya. Begitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa ini di sini ada metafisika eksakta. Ini berbicara seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dengan ilmu mekanika, penerangan Isra Mi'raj dengan ilmu mekanika. Ini luar biasa ini. Iya, iya. Nah, kalau itu rumusnya, Bi? ini rumus-rumus yang dipakai beliau. Itu di dalam buku beliau itu banyak dia. Bagaimana energi tak terhingga disalurkan. Nah, sebenarnya pada hari ini itu hal itu biasa saja. Iya, iya. Dulu contohnya ya, kita ambil sampel ya. Ketika kita dulu orang menganggap pentransferan energi itu bisa saja tahyul. Contoh, air yang didoakan mengandung bagi beberapa orang itu dianggap syirik ya. Iya, iya. Tapi teknologi hari ini menjawabnya bahwa hal itu bisa dilakukan dan ilmiah. Iya, iya. Di Jepang ada seorang penemu namanya Masaru Emoto. Dia buat satu buku Power of Water. Bagaimana energi doa, energi harapan ditransfer ke dalam air hanya disebut-sebutkan saja. Iya, iya. Itu terjadi perubahan kristal di dalam air tersebut. Iya, iya. Artinya kalau itu, artinya bahwa energi itu bisa dipindahkan. Bahkan kalau sekarang orang sudah berbicara tentang nanoteknologi. Sementara kalau kita berbicara tentang nano itu masih arsiran yang belum terhalus. Iya, iya. Di atas nano itu masih banyak lagi. Bahkan dunia itu baru menyampaikan kepada Yokto. Yokto itu udah paling tinggi. Tapi Higgs boson mengatakan bahwa di atas Yokto ada lagi. Itu yang disebut dengan God particle. Iya, iya. Partikel yang lebih halus lagi. Kalau dia sudah masuk ke dalam God particle, maka bisa kita bilang itu sudah sampai kepada dimensi unlimited. Iya. Dimensi ketuhanan. Dimensi ketuhanan. Nah, Ayahanda Guru 30 tahun yang lalu sudah berbicara tentang itu. Iya, iya. Tentang dimensi yang lebih tinggi itu. Dia sudah berbicara tentang mentransfer energi yang tak terhingga tersebut. Iya, iya. Dia sudah bercakap tentang itu. Makanya pada saat itu mungkin
orang belum banyak yang mampu menerima pemikiran tersebut. Iya, iya. Tapi hari ini itu sudah jadi hal yang biasa. Nah, pemikiran-pemikiran ini sebenarnya yang mau kita lestarikan, bukan lagi ajaran-ajarannya ataupun merubah-rubah ajaran-ajaran tarikat yang memang sudah pakemnya seperti itu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan nih di buku-buku beliau ini yang saya bawa salah satunya ada teknologi Al-Quran, Kapitas Lekta, ini pun ada buku biografi beliau. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu memang kalau mau kita diskusikan, memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Iya, iya. Baru di tatanan pemikiran beliau saja. Makanya saya pikir bagi saya beliau ini adalah seorang sosok ulama yang mujaddid. Iya, pembaharu. Iya, pembaharu. Melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah dalam menjawantahkan ya, dalam mengartikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya pun sepakat tuh. Kalau dibilang seorang pembaharu, saya sepakat sekali. Pernah saya dulu tanya tentang buku Isra Mi'raj itu untuk mencari yang ilmiah. Di toko-toko buku besar nggak ada dijual. Oh, nggak ada. Bahkan mereka yang biasa jual buku itu bilang mana ada. Penjabaran secara ilmiah. Penjabaran secara ilmiah itu. Memang itu ibaratnya trademarknya beliau lah. Iya, iya. Ketika beliau mampu menjabarkan Isra Mi'raj itu secara ilmiah. Dan saya pikir begini ya, kalau kita tidak apabila ada sebuah teori baru ini hanya bisa dikalahkan ataupun dipatahkan apabila ada teori yang lain yang mengalahkannya, kan begitu ya. Iya, iya. Nah, ketika kita berbicara Isra Mi'raj, di sini saya melihat beliau Isra Mi'raj itu berarti kita berbicara tentang jarak, berbicara tentang waktu, berbicara tentang ruang, kan begitu. Beliau memakai hukum-hukum ruang, jarak, dan waktu beserta kecepatan dalam menganalisanya. Itu yang bagi saya sebuah terobosan gitu ya. Iya, terobosan besar lah itu. Sebuah terobosan besar. Cuman itu tadi ya. Lagi dan lagi pada hari ini hal-hal ini kurang diperhatikan ataupun kurang menjadi sebuah topik pembahasan lagi, baik di pengikut-pengikut beliau sendiri pun, sehingga inilah yang saya pikir harus kita lestarikan. Iya, iya. Kita harus lestarikan kembali ya. Beliau juga sering menyampaikan bahwa tarikat yang benar itu harus berada di atas syariat yang baik. Yang baik. Nah, jadi artinya sampai hari ini tidak ada ajaran ataupun pemikiran beliau yang sebenarnya tidak sejalan. Tidak sejalan, betul, ya, betul. Dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Ini kembali lagi ke foto tadi, ini kita lupa sekejap. Tadi ini ada juga foto seminar internasional. Jadi beliau itu tahun 90-an itu sebenarnya sudah membuat seminar-seminar internasional, berskala internasional. Bahkan beliau juga membuat seminar-seminar hampir di universitas-universitas besar. Iya. Ada di Brawijaya, di UI. Ya, di kampus saya gitu. Di USU. Bahkan seminar yang itu dihadiri lebih dari 1000-an orang. Dan di situ beliau menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau di depan audiens yang multi struktur sosial ya. Jadi mulai dari pejabat-pejabat, pak intelektual, profesor, baik dari cendekiawan, juga dari aparat polisi, dari angkatan bersenjata, ABRI, dan lain-lain ya, bahkan sampai kepada kiai-kiai audiensnya. Jadi pemikiran beliau itu memang pada saat tidak terbantahkan. Betul, tidak terbantahkan. Jadi saya pikir sangat sayang sekali ya, ada sebuah pemikiran yang begini luar biasa tidak dilestarikan. Iya. Itu yang sangat sayang. Kita lupakan pemikiran-pemikiran ini. Nah, insya Allah lah nanti pelan-pelan kita akan mulai
menggali lagi ajaran-ajaran beliau, pemikiran-pemikiran beliau ya. Di sini juga ada, di sini ada juga foto beliau dengan Presiden Soeharto itu pada ya ini tahun 93 kalau nggak salah, ini ketika pelantikan MPR, anggota MPR ya. Nah ini dengan Bapak B.J. Habibie, Icmi, dengan Menko Kesra, Azwar Anas. Ini kebetulan Bapak Azwar Anas ini salah satu murid beliau juga. Beliau juga ini. Ya. Dulu Waktu itu posisi menteri ya, Menko Kesra itu ya. ya, tapi Pak Azwar Anas ini masuk tarikatnya itu pada saat jadi Gubernur Sumatera Barat kalau nggak salah. Belum jadi menteri ya. Sebelum jadi menteri dia udah. Nah, dengan Bapak Dr. Emil Salim, Dr. Jenderal Anton Sujarwo, Kapolri. dulu Kapolri, Anton Sujarwo. Berarti ayah guru hidup di berbagai kalangan ya, Bi? Ya, nah ini dengan Panglima Angkatan Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Datuk Muhammad Ghazali Cekmat. Nah, ini pun pernah juga dikunjungi oleh Konsul Amerika tahun 85, ada itu fotonya. Nah, keluarga di Raja Malaysia juga. Nah, itu. Kok bisa dekat dengan Malaysia itu dengan tadi ada Jadi surau-surau beliau ini tersebar ya. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di Malaysia juga banyak. Iya. Bahkan di Amerika juga ada. Di Washington. Dan itu surau suluk. Surau suluk? Pernah, ya. Iya. Surau suluk di Amerika itu. Jadi di Amerika ada, di Malaysia itu kalau nggak salah saya sekitar 9 apa 11 surau. Iya. Ada 4 apa 3 surau suluk di Malaysia. Nah, di Indonesia itu juga hampir ratusan. Iya. 700-an lebih. Iya, banyak ya sampai sekarang. Nah, itu tetap dilestarikan sampai hari ini, tetap dilestarikan ya. Nah, jadi artinya pemikiran-pemikiran beliau inilah yang sebenarnya sudah banyak dilupakan. Ya. Nah, hanya saja mungkin sebagai apa ya, sedikit menutup dari pembicaraan kita hari ini ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Ajaran tarikat itu, pemikiran itu kita harus tahu bahwa ajaran-ajaran tarikat ini masuknya bukan dalam tatanan pikir. Iya. Jadi bukan dalam fisutur, Ya. tapi fisudur. Bukan dalam akli, tapi nakli. Ya, rasa ya. Rasa ya. Nah, di sini yang salah ya, ketika orang-orang berbicara tentang tarikat, tapi dalam persepsi berpikir tanpa mampu menyentuh alam zikir. Alam zikir ya. Nah, ini kacau. Sama ketika saya ditanya tentang keberadaan Tuhan. Nah, jadi waktu itu ada satu pejabat tinggi dari negara asing ya, bertemu sama saya, berbicara tentang where is God, di mana ada Tuhan. Dia mampu menjabarkan proses itu, proses manusia mengklaim bahwa itu Tuhan itu ada, itu luar biasa. Dia bisa menjabarkan. Nah, dengan segala macam pendekatan ilmiah juga dia sampaikan. Sampai dia bilang, there is no God. Tidak ada Tuhan. Iya. Jadi dia tanya sama saya, bagaimana pertanyaan itu? Saya bilang, begini, kalau kita mau berbicara God, Tuhan, kalau kita mau berbicara unlimited being, unlimited one, apapun itu namanya, maka harus dilakukan 2 pendekatan, tidak bisa 1. Yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan spiritual. Iya. Apabila Anda tidak menemukan di 2 tempat tersebut, baru Anda bisa mengatakan Tuhan itu tidak ada. Sama dengan apa pemikiran-pemikiran Bapak Profesor itu, kalau dalam analisa pikir, maka
tidak akan mampu kita menembus alam zikir. Iya, pas. Kalau kita mau berbicara tentang ajaran tarikat, kita mau berbicara tentang ismuzat, kita mau berbicara tentang lataif, kita berbicara tentang ukuf, murakabah, dan lain-lain. Saya pikir secara teori banyak dipaparkan. Iya. Banyak dipaparkan. Di Google, di YouTube, kita bisa tahu kok semua. Iya, iya. Mau ajaran tarikat apa saja, sebenarnya dunia digital hari ini, itu kita bisa tahu. Cuman pertanyaannya, apakah kita bisa mampu menembus alam tersebut? Iya, iya. Apakah kita bisa merasakannya? Atau hanya sekedar menganalisanya? Nah, kebanyakan dari kita itu terkunci hanya kepada pembahasan analisa saja. Analisa saja, iya, iya. Kita tidak mampu menembus alam spiritualnya karena tidak mengamalkan. Betul. Nah, sehingga guru-guru ini, ayahanda guru itu hanya dicari figurnya. Maka ketika dia berpulang, seolah-olah Iya. seluruh ilmu dan ajarnya ikut berpulang. Maka dicari lagi yang lain, dicari yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur-jujur, dalam hal ini, apa yang beliau sampaikan, walaupun sudah sampai ke dalam analisa pikir, itu belum selesai. Iya. Harus dicari di alam dimensi zikir. Iya, iya. Nah, ini yang mungkin sering terjadi khilafiyah ketika orang-orang membahas sesuatu secara ilmiah tapi tidak mendalaminya, tidak masuk ke dalam peramalannya. Iya, iya. Nah, atau sebaliknya, ada juga orang yang mengamalkannya saja, tapi tidak mempunyai dasar-dasar yang cukup banyak, sehingga yang terjadi digantinya tiap hari dia berganti guru terus karena guru yang ini rasanya kurang sedap misalnya kan. Nah, ganti yang baru, ganti yang baru, ganti yang baru. Terus bagaimana kalaulah mengenal makrifat itu adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Bagaimana kita mampu mengenal Tuhan apabila kita belum beristiqomah, belum bermujaadah, Iya, iya. belum bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dalam mencarinya. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Nah, ini yang sering bias ya, ketika kita menganalisa segala berdasarkan alam pikir saja ya, tapi Iya, iya. tidak masuk dia ke dalam dimensi zikir. Zikir ya. Memang itu mudah mengatakannya, tapi berat mengerjakannya. Iya, iya. Karena itu kalau kita bisa menembus yang tadi itu, makanya bisa saya katakan bahwa sebenarnya yang ditinggalkan ayahanda guru itu tepat seperti tadi. Pemikiran dan ajaran beliau itu tidak akan tergilas oleh zaman dan tidak akan lekang oleh waktu. Iya. Kurang lebih begitulah gambarannya. Jadi nanti kalau memang lebih detail lagi, kita akan mengupas buku-buku beliau. Ini saya senang datang hari ini. Iya, Bi. Nanti kita cari waktu yang lain untuk kita lebih pertajam lagi. Ya, kami sangat berharap lebih supaya ajaran ayah guru ini lestari. Insya Allah. Mohonlah kami diberi tunjuk ajar. Karena sudah masuk asar nih Mas Tejo ya. Ya. Kami pun dah Ini melihat sholat adil asar lah. dulu Gus. Kita Iya. habis itu pulang ya. Iya, Bi. Pamit lah ya. Iya, Bi. Jadi gitulah, Bi ya. Oke. Terima kasih Ustadz atas kunjungannya. Iya, Bi. Jadi Terima kami kasih. pulang nih, Bi. Ini balik ke Tanjung, sholat dulu lah kita. Iya, kan, sholat asar dulu ya. Langsung aja, Bi. Oke, Iya, Bi. Ustadz. Ayo, assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi